Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bisa hadir di majelis yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hadir kita di majelis ini, Allah juga mencintai kita, memuliakan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang kelak dijanjikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini saya mengajak untuk mengkaji sebuah ayat yang tadi malam sudah saya share ayatnya di grup panjenengan. Kalau buka, yaitu surah Al-Kahfi ayat 49 yang bunyinya seperti ini. Kalau jenengan lupa ya, bisa kita lihat kembali ayatnya seperti ini. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Tentang apa kira-kira? Itu tentang akan dibukanya catatan-catatan daripada amal-amal perbuatan kita. Kita harus meyakini bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dan juga mengimani seluruh rukun iman yang wajib kita imani, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga mengutus malaikat-malaikat untuk mencatat seluruh aktivitas kita. Nah, dan catatan amal perbuatan kita itu dicatat oleh Allah. Kalau dalam surat Yasin ayat yang ke-12, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan semua kami kumpulkan dalam sebuah kitab induk namanya Al-Imam Al-Mubin, kitab induk yang nyata. Dan ketika kita besok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, sudah diajak untuk belajar dan meyakini bahwa kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kita semua itu besok akan ketemu kepada Allah. Dan tidak mungkin kita bisa lari dari pertemuan itu. Semua besok akan bertemu kepada Allah. Lau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan ingatlah, kalau tidak memperhatikan, ketika besok orang-orang yang kembali kepada Allah dengan penuh dosa, udah memang gawe dosa, memaksiati Allah,
tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tersebut namanya mujrimun. Jadi orang beriman yang kembali kepada Allah tapi ia tidak mengerjakan perintah-perintahnya Allah, namanya mujrimun. Maka besok dia akan menundukkan wajah mereka di hadapan Tuhannya, karena saking takutnya kepada Allah tidak berani mendangakkan kepala. Dia berkata, Rabbana, Tuhan kami sudah melihat tentang kebenaran ayat-ayat-Mu, dan kami telah mendengar pula tentang kebenaran ayat-ayat-Mu. Maka kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak seperti dalam keadaan seperti ini. Nah, kusuk namanya dia ketemu kepada Allah, gambarannya semua sangat takut kalau kita kembali dalam keadaan membawa dosa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ayat 49 surah Al-Kahfi. Awti'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha awajadu ma 'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. 49 surah Al-Kahfi. Dan diletakkanlah kitab, Wudi Al-Kitab, dan diletakkanlah kitab. Apa maksudnya? Kitab amalan manusia. Lalu kalian akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tulis di dalam kitab itu. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di dalam kitab itu. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun di antara umat-umatnya. Ini ayat sing kudu ngati-ngati awake dhewe supaya kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam berkata, hati-hati di dalam berbuat, hati-hati dalam berakhlak. Karena semua yang kita lakukan, kecil ataupun besar, itu tercatat di dalam kitab itu. Nek isine sae, isinya kebaikan, isinya amal-amal ketaatan kepada Allah, akhlak yang baik, maka senanglah kita. Tapi ketika besok kita ditampakkan kitab itu, ternyata yang nampak bukan kebaikan, keburukan-keburukan, maka kita akan mengatakan, aduh ciloko iki. Aduh ciloko iki. Ini menegaskan pada kita, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua amal yang kita lakukan itu semua tercatat dengan baik, dari amalan yang kecil sampai amalan yang besar. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan kecuali Allah sendiri. Kalau jenengan mesinnya pengen catatannya sing apik-apik nomor sing elek-elek. Apik-apik. Padahal wis kecatat nang kono kabeh. Kabeh wis catet nang kono kabeh. Ketoke buku amalane dhewe nganti umur sakniki niku gambaranipun, rapotipun nek dihitung dhewe-dhewe kira-kira wedhi niku amalan kita catatanipun punika kategorinya adalah putih, apa merah, apa hitam. Mudah-mudahan putih gitu. Ayo roh-roh wae. Nah, sing mudeng kan ya awake dhewe kan. Ada acara televisi namanya catatan hitam demokrasi. Berarti jengelek-elek sing terus niku. Ada catatan putih demokrasi, berarti kebaikan-kebaikannya. Merah berarti warning, awas. Nah, kita sedaya mboten ngerti. Soalnya orang tahu dikai rapot.
orang mudeng kaya ngopo. Nah, maka sebab kita nanti adanya ketika kita dibukakan itu adalah kebaikan-kebaikan. Dengan apa kita bisa menghapus? Yang pertama, hapuslah dengan taubat. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatnya tobatan nasuha, kados sing terangke isuk mau. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, kembalilah kamu kepada Allah, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kembali kepada Allah, ikut jalannya Allah, ikut syariatnya Allah, dan tidak keluar lagi dari situ. Itu jenenge taubatan nasuha. Menyibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua bentuk larangan apapun wujudnya dilarang oleh Allah meskipun menyenangkan kita. Jenenge taubatan nasuha. Tidak melirik dan tergoda lagi dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pertama. Taubat. Kedua, apa? Memperbaiki diri. Tobat itu njaluk ngapura, isine pertama adalah mengaku salah, kemudian menyesal, kemudian jenengan berjanji tidak akan mengulangi. Itu jenis tobat. Yang ketiga, segera menyibukkan dalam amal yang soleh. Kenapa? Kejelekan itu akan hapus ketika kita beramal yang baik. Innal hasanat yudhibna sayiat. Hasilnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Catatan hitam itu akan dihapus oleh Allah kalau kita kemudian beramal yang baik. Apa yang banyak menghapus dosa? Pertama, kuatkan sholat 5 waktu. Sing kudu awake dhewe pertegas dan perkokoh ini adalah apa? Memperbagus sholat gangsal wekdal. Kenapa? Wong niku nek sholat 5 waktunya bagus, ibarat dia mandi di sebuah sungai yang bening di depan rumahnya 5 kali sehari. Kira-kira apa dadi ireng dadi putih. Nah, bersih. Mestine sing ngadus ping 5 mesti resik. Wong ade ratus akan datang sing resik. Ana atus ping 5. Itu akan bersih. Maka belum dikatakan orang itu menyibukkan dengan kebaikan bila sholatnya tidak diurus dengan baik. Monggo. Masjid wis meh dadi. Sing jelas masjid perempuan digubedheke. Udune jamaahnya tambah 100. Nah, sengko piro kira-kira baniki sing salat nang masjid wong piro? Nek paribasane sing teko iki kabeh teko nang masjid wis 3 sop dhewe insyaallah. Nah, ini yang kita harus jaga. Kenapa? Ada niku nek salat nang omah kadang-kadang ora tepat waktu, nggih mboten. Loro ora khusuk. Telu. Kadang-kadang ora salat malahan. Ya lha apa repot? Ngurus iki ngurus kono kadang-kadang ora salat. Kenapa? Salat lewat waktu kan darah ora salat. Gandeng ketunggul karo kesibukan, rang sadar wektune wis entek. Dadi padha karo ora salat. Nah, jaga itu. Bangun masjid apik-apik nek jenengan mboten salat teng masjid berarti padha karo mengamalkan amalan yang mubadir, sia-sia. Sangat memprihatinkan kata Nabi kalau banyak masjid neng ora tahu kebak isine. Masjid nggene teng Tlacak kono enek kono ono neng ora tahu kebak. Kebake nek Ramadan to. Wis pokoke jenengan kula mboten usah khawatir. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu itu kehilangan rezeki mboten mungkin. Sing ngedum rezeki niku sinten? Allah. Ono sing yabsutu rizqa liman yasha, Allah akan memberikan rezeki yang terbentang lebar kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa yaqdiru liman yasha, ada yang dibatasi oleh Allah.
Hikmahnya sama, untuk apa? Semuanya ujian. Sapa wong sing pengen bejo siji, dadi wong sing Islam tenanan. Di antaranya apa? Kau jaga sholat 5 waktumu dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, jangan sampai telat. Ojo khawatir nek goro-goro sholat dengan sungguh-sungguh rezekinya keter. Justru Allah akan semakin cinta, semakin sayang dengan orang-orang yang rezekinya, yang sholatnya bagus. Kenapa? Wong sholatipun saya berarti bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang sebab bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki yang tidak pernah disangka dan diduga-duga. Pun. Inilah yang kita harus yakini. Ojo dadi salabah. Salabah kemudian wong sregep ngibadah gandeng saya sugih akhirnya dadi lali. Ora kober salat. Nah, orang mikir ke agama ini babar blas, bahkan mali pewelite ra umum. Cetil ngudel kon sataka ora gelem kon sakatang asane apa iki nek ku entuk saka jerih payahku dewi. Akhirnya dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya terbakar habis. Nauzubillah min dzalik. Ojo kaya Qarun, semula juga ahli ibadah, taat kepada Nabi Musa, taat kepada Allah. Kemudian karena dia bakhil, maka kemudian dibenamkan ke dalam bumi seluruh harta dan orangnya. Di daerah lembah namanya Al-Fayum di Mesir sana. Saya dari danau sing ombo bianget. Ya. Di pernah ada penelitian gitu kan. Ada bekas istananya Qarun yang terpendam di situ. Neng bondone digoleki ora ketemu. Bekas rumah ono neng bondone ora ketemu. Nah, sampai-sampai kalau ada orang menemukan harta yang berharga disebut harta Qarun. Ya, hartane Qarun. Inilah makanya hati-hati. Monggo kita benar jangan sampai kewajiban kita tidak kita tunaikan. Padahal Allah mewajibkan itu supaya kita menjadi bersih. So kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya buku lembaranipun dan pun namung kesayangan, tidak ada keburukan-keburukan. Ibu-ibu yang berbahagia. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Sabar kita una sholat waktu dengan baik. Tambahkanlah sholat sunnah. Eling-eling. Sholat sunnah niku yang pertama sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalane luwih apik timbang dunya lan sae sine. 2 rakaat saja. Sebelum subuh jolali niku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mbok tangine kepepete yo saka klengere saka kesele tangine jam 7 tetap sholat dulu sebelum subuh. Oh iso ya tangi jam 7 iso wae wong manusa niku wong kadane keselatan ora kelingan apa-apa. Ya. Nek wong ngantuk niku aku mamah dibondolan gara-gara turu ning pit motor. Oh ngantuk pol ngarep botolnya kan macet. Mas aku ya mas aku isih numpak pit ning mas aku kayak turu ning omah. Liyer ambruk. Ora sida alhamdulillah. Ah diguyu mburiku. Inilah namanya wong ngantuk niku ora ngerti. Hanya monggo dijogo. Kedua apa? Sholat 4 sebelum duhur. 2 salam. Kemudian 4 sholat duhur. 2 salam. Kemudian 4 sebelum asar. 2 salam atau 4 salam sekaligus juga. 4 kali 1 salam sekaligus juga boleh. Kemudian kalau mau 2 sebelum maghrib. Kemudian 2 setelah maghrib. Nah orang diganti dengan taklim atau thalabul ilmi. Nah dia kan biasa bar maghrib thalabul ilmi. Sing ora kepet thalabul ilmi jolali. Nah isa memperbanyak sholat antara maghrib dengan isya. 2 salam saoka-oke. Amane pas dilalang kok ya udan ya, yang masjid ademen jangan bar maghrib sholat di rumah. Nek kalau sing ganggu 2 salam terus nanti tekaning isya. Itu pahalanya tidak terkira-kira. Kemudian sebelum isya kalau mau ada bainal adana ini salatun. Antara 2 kali adzan ada 1 salat.
kalau mau. Kemudian bar isya dari riwayat boleh 2, lebih bagus 4. Bar isya niku 2 salam cukup. Nek pengen kaya salat di malam Lailatul Qadar dengan salat ba'da isya niku 2 kali 2. Berarti 4 rakaat 2 kali salam. Ini banyak menjadi penghapus dosa. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjalankan sholat rawatib. Kenapa? Ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, itu kanjeng Nabi, pripun kula niki carane ben iso ngancani jenengan teng swarga. Dijawab Nabi, perbanyaklah olehmu sujud. Maksudnya apa? Bantulah aku untuk memperbanyak sholat. Jadi kalau dengan pengen nebus surga bareng kanjeng Nabi, okeh-okehno sholat. Sing wajib ngomong 5 peng 5 maksudipun 17 rakaat. Kalau yang sunnah semakin banyak kita kerjakan dan semakin ikhlas dan khusyuk kita mengerjakannya, semakin berpeluang kita menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau bisa tahajud dijogo, qiyamul lailnya dijogo. Kepepet ya sak rakaat witir lah nek abot itu. Nah, jadi gue nak nyambut gawe kuat, tapi nak sholat ora kuat. Aneh maksudnya. Nek ngeliwat tandang gawe masak mencari apa-apa janganan ini jam 10 kuat. Tapi nek ada sholat jam 10 malah ora kuat. Aneh. Jane ora aneh, iki nyoto. Karena sholat itu bayarannya gede, maka rasanya ya abu. Ganjaran sholat sak rakaat itu ganjarannya gede banget. Sapa gede nih, saya nindake padha kabotan. Padahal nek gelem nindakne, jane ya ringan. Nang ganjarannya gede. Setan ngandoli supaya wong dora entuk ganjaran. Wes pintar caranya piye manusia ben berpaling dari berbuat yang baik. Jadi caranya membusai catatan-catatan amal buruk yang ada di dalam lembaran-lembaran tadi itu. Nah, hal berikutnya, banyaklah berzikir. Banyaklah berzikir. Setelahnya bola bali. Ada kalimat 4 yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siji, Subhanallah. Loro, Alhamdulillah. Telu, Allahu Akbar. 4, La ilaha illallah. Manut ustaz. Tak wolak-walik ento. Mau la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah boleh. 4 itu selalu ucapkan. Sapa sing ngucapke subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, sak dengah-dengah sak wayah-wayah kuwi oleh ganjaran ngungkuli isinin donya kebang. Nek mau sholat sebelum subuh itu ganjarannya lebih daripada dunia dan seisinya. Nek iseng iso saurunge subuh. Nek tasbih iso sak wayah-wayah. Ini pun adine kun iso memperbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So tambah dengan la haula wa la quwata illa billah. Nah, dari banyak mengatakan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah itu menghapuskan dosa-dosa kita meskipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Bayangkan untuk sak embere wis oke. Nah, untuk sak segoro. Nah, makanya kita ini banyak al-lisan kita menyebut kalimat Allah. Sambil masak, sambil nyuci, orang nyapu, orang ngepel, ada maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dosa-dosane dirontok nih. Satu ketika baginda Nabi SAW berjalan di sebuah tempat ada pohon yang kering. Maka tongkatnya dipukulkan pada pohon itu, des, godongnya pada merontok. Tidak satupun daun
tersisa di pohon yang kering itu. Nabi mengatakan, kalau kau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyil azim, maka dosamu akan rontok sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohon yang kering ini. Ini caranya Wadin niku menghapuskan catatan-catatan yang buruk dari buku induk kita tadi itu. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Kalau mampu kita memperbanyak berpuasa. Itu lungkas wis Rajab. Rajab terus ruwah, ruwah terus poso. Ini menghapuskan dosa. Poso apa? Ya poso sak mampune Senin Kamis ya monggo. Arep poso bid 13 14, 15, kadang-kadang ini ora hafal tanggalnya piro, kadang budget mangan terus lewat itu. Ya enggak mampu lah, mulai dari yang wajib dulu. Sing penting aja ngantek Ramadan ora poso. Apa ono wong Islam sing Ramadan ora poso? Mungkin ya ono. Salat gelem, pengajian gelem, kondangan gelem nek poso luwe jarene. Poso ngapain luwe? Poso Ramadan itu menghapuskan dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan. Iman itu berarti dengan mengedoi yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan, ikhlas, ora sambat. Tadi ada orang yang tanya, Mas, poso niku nek pas panas, kalau pas adem, ganjarannya podo apa ora? Nah, semakin berat kita puasa, semakin banyak pahala yang kita terima, dan semakin banyak dosa yang rontok. Nek adem poso niku sing gampang, sing angel luwene, gitu. Oh, nek pas adem niku sing ditahan luwene, tapi nek pas panas sing tahan elake. Nek adem panas apa sing tahan itu? Pokoknya ya kabeh amal itu jangan abot. Latihan lah. Tapi saya pun terbiasa poso insyaallah nggih pun gampang. Ya, jadi poso termasuk amalan penghapus dosa. Poso banyak jenisnya. Yang wajib cuma satu, poso Ramadan. Tapi enak sing sebab sesuatu jadi wajib napa? Poso sing dinadarke. Contoh, ya Allah, nek kula nggih ketemu bulan Desember, berarti umur kula pun 50 tahun, insya kula berjanji. Nah, kula berjanji sekseni kalih tiang-tiang niki. Kula jeng poso sedina. Kula njaluk saksi ya sedina. Oh ya jenenge wong arep bukteke tenanane. Orang tahu poso, sedina poso ya sabar to. Ya ta. Saya akan puasa 1 hari. Maka ya tekan Desember urip ya kudu poso 1 hari. Sebagai kewajiban kalau tidak dikerjakan maka dia berdosa. Kedua karena melanggar aturan. Kafaroh namanya. Contoh. Bulan Ramadan dilarang berhubungan badan. Neng nekat. Maka dihukum berpuasa 2 bulan berturut. Wah luput. Ramadan sasi lagi 5 dina wis luput. Meneh Ramadan dituntut ganti rong sasi berturut-turut. Pripun? Akhiripun nggih punika memerdekakan budak. Budak ya ora duwe. Rene apa akhirnya memberi makan 60 fakir miskin. Ora ndedit sisan. Akhirnya kon gelek sedekah. Para sedekah nang kon nampa sedekah. Dan jelas berusaha kita kalau kita memang punya niat yang baik, insya Allah kesulitan apapun jadi mudah. Dibiasakan poso. Dari mulai yang wajib sampai yang sunnah. Nek bar Ramadan kita punika napa? Sawal. Pas Sawal napa? Dzulhijjah. Dzulhijjah napa? Asyura. Para surat napa? Senin Kamis mau. Bar kuwi apa?
engko poso di bulan Sya'ban. Bar kuwi apa meneh? Ramadan meneh. Ya puasa. Ini penghapus dosa. Bahkan kalau seorang itu benar-benar puasanya kok ikhlas, ya Allah masa dosa, dia itu masa berdosa. Karena dia melakukan banyak kesalahan, dia merasa berdosa, kemudian dia berpuasa 1 hari dan ikhlas, itu bisa menghapuskan dosa selama 70 tahun. Bayangkan. Murahnya Gusti Allah. Mongso kok ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet sing dilarang sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kadang-kadang di negeri ya males, arep poso diluk-diluk toet bakso lewat. Ting 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 mie ayam lewat. Ya. Nah, dilungkas mlebu neh gitu kan. Tahu bulat digoreng dadahan. Akhirnya las toko astan tuku meneh. Lewat meneh gitu. Nah, bak pocap nangka. Tuku meneh. Akhirnya ra poso-poso. Dadi mung mangan. Nah kaya aku ngene godane akeh lha piye pengajian cepakane akeh. Ustaze cepakane akeh banget. Ya. Lambengi pengajian cepakane nganti tak go mulih kabeh. Tak go mulih tak adai tas setelah kula kecokot pisan gomen kula mampir apotek tuku sonsi ya. Ilalah. Nah, aku pas metu ke apotek enek bakul bakso lewat. Ustaz, asal bakso nggih. Tak kula sale jamaah pengajian. Lha mah kan nggih kula pripun? Lajeng rapat niki basane rong tek mangga mawon. Nggih. Kula gawani bakso. Nah, kula mulih bakso Arema. Arema bakso Malang. Baksone mau Malang melintang. Kuwi sak plastik. Yes. Tak go mulih tak adai baskom. Tak pangan. Baskom gede plastiknya. Ketoke rada tertarik bahasan tak pangan separuh, alah gemara kabeh. Nah, ya ngono kuwi nek wis mestek padha geger. Enak to. Ambuh aku tak entekke dhewe nek ra dodian aku. Ya enak mung luwe masalahe. Nah niki. Itulah namanya kita ini puasa kadang tergoda oleh ini itu dan sebagainya. Nah, berikutnya apa? Zikir sudah, puasa sudah apa? Nggih punika banyak sedekah. Banyak sedekah. Nah, sedekah itu seberapapun nilainya itu bisa menjadi penghapus dosa. Nek cilik iso ngapura dosa apa meneh? Gede. Sithik iso ngapura dosa apa meneh? Oke. Sedekah. Bahkan orang mung di ngapura dosa gara sedekah, neng wong sedekah itu nyuburke rezekine. Nah, bahkan sedekah itu juga menjadi apa? Menjadi penolak balak dari berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita. Bahkan juga menolak balak dunia dan balak di akhirat. Ini contohnya. Dan yang berikutnya adalah apa? Memperbaiki akhlak. Menyempurnakan iman berarti memperbaiki akhlak. Wong sing paling sempurna imane niku wong sing paling bagus akhlake. Tingkah lakune. Tindak tanduke. Wong sing paling sae niku sinten? Wong sing paling bagus sinten niku? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Akhlak sing sae niku dipun to? Disebut wong akhlakipun sae menawi tiyang sanes itu merasakan selamat. Ora terganggu saka keburukan wong liya. Ngeten, padha kita dipun dawuhi berakhlak baik itu pripun? Urutane ngeten. Kita sudah disebut orang berakhlak baik bila kita bangun tidur itu tidak punya niat yang jahat. Sapa tangi turu, orang duwe niat sing elek, orang duwe niat mendolimi orang lain, tidak punya niat untuk mendolimi diri sendiri. Pokoknya
sapa tangi turu, hatinya bersih dengan niat-niat yang baik-baik. Niatnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu berarti dia sudah termasuk orang baik. Meskipun baru niat. Gitu. 1. 2. Sapa gitu kan. Tangi turu, maka niat. Gitu. Berikutnya apa? Siapa sejak bangun tidur, dia ini tidak mengerjakan perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak mengerjakan perbuatan yang merugikan diri sendiri, sudah memiliki akhlak yang baik. Panjenengan bangun tidur, tadi kan nggak punya niat, terus wong apik. Lan sapa wong bangun tidurku sampai tidur kembali, tidak ada orang yang didolimi, tak ada orang yang dianiaya. Terus pokoknya orang gawe elek marang wong liya lan orang elek awake dhewe, itu sudah lebih baik daripada niat. Ini prinsip akhlak baik itu apa? Orang ngrugekne wong liya, orang ngrugekne awake dhewe. Lan orang duwe niat sing ngawon. Kadang wong tangi turku niate elek-elek kok. Niat elek ngene, kadang elek. Dibuang. Nah, dene nek esuk kan muhasabah. Menghitung-hitung, mengevaluasi diri. Apa ana niat sing metu saka atiku dina iki sing elek ka ono. Nah. Nomor kali dievaluasi. Apa ana sing tak jahati dina iki. Apa ana sing tak lukai hari ini. Kalau kita selama tidak melakukan perbuatan ngerugekne wong, lha namake dhewe wis termasuk wong sing saleh. Sing ngerti kan wong liya. Ada niku rumangsa ora tumindak elek, ning enek wong sing rumangsa dilarani. Lah sapa wong kuwi? Nek wonge baperan ya dikira wonge ya lara. Karena anak wong macam-macam. Kita melihat seseorang itu dari gimana amal orang itu nilainya. Oh bagus. Ning enek sing wong nyawang wong iku mboten sae. Kenapa? Karena kita ngitungnya dengan perasaan, mboten ngitung dengan akal dan agama. Nek wong liya rezekine lancar. Kadang-kadang seneng apa sedih awake dhewe? Kudune seneng, ning enek sing sedih. Sing salah sing kono apa sing awake dhewe? Awake dhewe. Rezeki itu kabeh pun duwe alamat dhewe-dhewe. Mboten mungkin alamat rezeki ning wong salah ngene awake dhewe lan salah ngene wong liya. Rezeki itu mung wong sinawang, ora saka okehe apa sithike. Ning apa sing muncul saka rezeki niku. Ning wong sing paling apik di Islam niku napa? Wong sing dikai rezeki pas. Ora cukup, ora turah. Apa ora kurang, ora turah. Cukup pas. Ning ibadahe sempurna. Sing kurang sae niku napa? Rezekine akeh, turane akeh, ibadahe kurang. Ini kira-kira oke-oke sing ndi? Halo. Aden niku rezekine sedina 50. Ya pamane ngoten. Kudune ngibadahe 50 niku kudune ibadahe pol napa kurang. Nah, jar rezekine 50 kok dikek karo kesalahan niku 100, nang ibadahe kok kurang, itu bahaya itu malah. Sing paling apik dhewe niku rezekine amane 100, ya entek sedina kuwi 100. Ngibadahe maksimal. Itu wong sing paling apik dhewe. Nek ade mrene moh ngono kuwi. Pengine punjul akeh. Turah akeh ya ora. Nah, itu pengen ade ngoten niku. Wis di omah, di mobil, sing duwe ngene-ngene, sing duwe tabungan karep ngeten niku. Tabungan niku nek mandek kan ya mung ora digito niku. Nah, yang apik pripun diubengke. Nah, sing apik dene napa wae niku jane pas. Nggih ibadah pas. Nggih zakat pas, nggih sedekah pas, nggih tuku kandang pangan pas, nggih jagong pas, layat wong mati pas, nggih mati dhewe pas. Jan sapi ngoten niku ning yo angel. Tanda. Jadi wong sing islami pun punika sempurna, wong sing rezekine
karo Gusti Allah niku dipaske qanaah amale maksimal. Nah, berikutnya, orang yang diberi oleh Allah kelebihan tapi tidak maksimal ibadahnya, besok hisabnya abot. Wah, rezekine akeh. Wis nganti turah-turah. Neng yang masjide abot. Pengajiane abot dirantai, yang masjid dirantai awake ini. Iku berat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena rezekine ora imbang karo amal perbuatane. Sok pitakonane saya abot. Enten piantun niku datang pada Kanjeng Nabi, jenenge Hakim. Dia minta bagian ghanimah pada Rasulullah. Maka Nabi pun memberinya. Dia merasa nggak cukup, kurang. Besok dia minta lagi. Tapi ngasih lagi, pakai meneh. Nah, kemudian pas memberi yang kedua ini, Nabi menasihatinya. Mas, nek awakmu itu kan, mung rumangsa kurang, lan mung jaluk-jaluk, apa sing dadi rezekimu mau ki ora bakal tumbuh, ora bakal barokah. Ora bakal tumbuh, ora bakal barokah. Nek kowe mung njaluk nampa terus kowe engko entek njaluk meneh, mau meneh ora bakal barokah. Rezeki sing paling apik iki rezeki sing kowe tok goleki dhewe, entuke sepira kau hasilkan kemudian untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkah. Setiap kau usaha kau mendapatkan kebaikan, seberapapun nilainya kau jadikan untuk ketaatan pada Allah, itu yang paling berkah. Maka sejak itu Hakim tidak mau meminta dan tidak menerima pemberian orang lain. Kenapa? Nah, dia bersumpah ya Nabi, kalau begitu mulai besok saya tidak akan minta panjangan lagi dan tidak akan terima dari orang lain juga. Saya akan usaha sendiri. Seberapa mendapatnya harus aku jadikan sebagai satu modal untuk kebaikan. Hakim ini hidupnya orang nyawang kurang. Sandangannya elek, omah ya wis elek gitu. Kendaraan randuwe melaku. Nah, gitu hidupnya itu. Tapi ibadahnya bagus. Di masa Abu Bakar menjadi khalifah, Hakim termasuk penerima BLT. Nah, ini pun adalah sama saya ngaten to. Hakim dicatat Pak RT termasuk penerima BLT. Lalu jenengan nek nama BLT seneng mau sedih? Sangkas. Jenengan nek nama BLT seneng mau sedih? Seneng. Kuwi bedane awakmu karo Hakim. Hakim pada masa Abu Bakar Siddiq itu dipanggil Abu Bakar untuk menerima BLT. Apa kata Hakim? Mboten. Walaupun mboten njaluk sinten-sinten. Walaupun rumangsa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menerima. Dan dia tidak mengurangi ibadahnya. Tidak dengki karo wong liya. Wong liya nampa karepmu, sing penting aku urip dengan prinsipku sendiri. Hakim pada masa Abu Bakar tidak mendapatkan zakat, tidak membatalkan pemberian karena dikai ora gelem. Kenapa? Selalu ingat pada Rasulullah, rezeki sing barokah, rezeki sing dikerjakan dari hasilnya sendiri dan tuwuh dadi ibadah sing sae. Nah, sampai masa Umar bin Khattab. Hakim dilaporkan oleh warganya, oleh RT ini lah gampang mengatakan termasuk penerima BLT. Hakim pun dipanggil oleh Umar bin Khattab. Akan diberi BLT. Apa kata Hakim? La ya Amirul Mukminin, enggak. Saya tidak butuh. Saya sudah merasa cukup dengan apa yang saya terima. Kon njaba kono wong nyawange kurang, ning Hakim sudah merasa cukup, dia enggak mau terima. Nah, saiki mbok didit piro kon napa tetep gelem ya ra. Halo. Nah, ngono jenengan beda karo Hakim apa padha karo Hakim? Nah, dia nampa BLT seneng apa sedih?
Harta pemberian itu enggak berkah sebenarnya. Tapi yang kita usaha sendiri itu yang paling berkah. Sejak itu kemudian Hakim wafat dalam keadaan tidak pernah menerima pemberian orang lain. Dia berusaha sendiri, dengan usahanya sendiri, dan dia mati pun tidak menjadi orang-orang yang menerima pemberian. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup. Itulah orang yang terbaik. Islamnya apik, gitu. Islamnya bagus, dia qanaah. Dia melihat orang lain lebih perlu ketimbang saya. Awake dhewe, aku ya butuh ra mung kono tok sing butuh. Iya toh? Halo. Berarti apa bedanya Hakim karo wong kene iki? Halo. Rawanin jawab. Bedane karo wong kene iki apa? Nek kene dikeki seneng. Gitu. Nek Hakim dikeki mboten purun. Nah sudah merasa cukup. Nah dia tadi itu dia pengen selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nah, meskipun jane pun nyawang lan jane kurang, dia merasa menikmatinya. Dia lebih mengutamakan yang lain. Meskipun jane dhek ini disawang kon njaba termasuk penerima BLT. Nang saiki ora enak ngono kuwi. Wong mobil duwe, omah apik. Wis sik njaluk BLT. Hati-hati loh dengan BLT itu. Nah jenengan ora hak nampa kok nampa sok hisabe dadi abot. Sing ora kepilih nama BLT bersyukurlah alhamdulillah jemalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kata Nabi juga al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iku carane ngresiki dosane awake dhewe. Sok neng akhirat mong karek nampa suwargane. Waktu sudah habis, pengajian enggak harus selesai, yang penting makannya selesai. Perkataan semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.